Dalam iman Kristen saya percaya bahwa mujizat Tuhan tidak terbatas. Amin. Dan kita juga percaya bahwa cara Tuhan bekerja tidak terbatas. Pertolongan Tuhan, karunia-karunia-Nya, anugerahnya, apapun yang dikerjakan Tuhan, semuanya tanpa batas. Tetapi kenapa seringkali kelihatannya cara Tuhan bekerja terbatas? Kenapa seringkali kelihatannya mujizat Tuhan terbatas? Kenapa seringkali kelihatannya pertolongan Tuhan terbatas? Yang membatasinya bukan Tuhan. Karena cara Tuhan bekerja tidak pernah terbatas, alias unlimited, amin. Tetapi yang seringkali membatasi cara Tuhan bekerja adalah diri kita sendiri. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Shalom pemirsa kasih Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali di acara Miracle Morning. Kita akan sembah Tuhan pagi hari ini. Dialah Allah yang ajaib, Tuhan kita yang perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik ya Tuhan, di pagi hari ini kami sujud menyembah-Mu, datang ke hadapan-Mu Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Allah kami mengasihi kami. Doa terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh ada, itu hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu yang luar biasa dan anugerah-Mu. Dan sebentar macam mendengar firman-Mu Tuhan, bila firman-Mu itu menjadi kekuatan kami, menuntun kami ya Tuhan, yang mengajari kami. Terima kasih Tuhan, bila kami dikuatkan, iman kami disemangati oleh kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kata bersama-sama dengan saya, amin. Amin. Shalom pemirsa kasih Tuhan, selamat pagi. Kiranya hari ini kita boleh menikmati kemuliaan Tuhan, dan sepanjang hari ini biarlah kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saya percaya waktu kita mengawalinya dengan iman, mengawalinya dengan firman, maka sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan. Amin.
Baik, mari sama-sama kita buka Alkitab bersama-sama dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita akan bacakan saat bersama-sama dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-7, dengan judul firman untuk berbagi hari ini, memperbesar kapasitas untuk Tuhan bekerja dengan bebas. Amin ya. Memperbesar kapasitas untuk Tuhan dapat bekerja. 2 Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutangmu sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat 3, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu pada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya pada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir." Ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang yang berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Amin. Pemirsa dikasihi Tuhan, jemaat yang luar biasa, dalam iman Kristen saya percaya bahwa mujizat Tuhan tidak terbatas. Amin. Dan kita juga percaya bahwa cara Tuhan bekerja tidak terbatas. Pertolongan Tuhan, karunia-karunia-Nya, anugerahnya, apapun yang dikerjakan Tuhan, semuanya tanpa batas. Tetapi kenapa seringkali kelihatannya cara Tuhan bekerja terbatas? Kenapa seringkali kelihatannya mujizat Tuhan terbatas? Kenapa seringkali kelihatannya pertolongan Tuhan terbatas? Yang membatasinya bukan Tuhan. Karena cara Tuhan bekerja tidak pernah terbatas, alias unlimited. Amin. Tetapi yang seringkali membatasi cara Tuhan bekerja adalah diri kita sendiri. Amin ya. Pola pikir kita sendiri, hati kita sendiri, iman kita sendiri, cara kita mencari Tuhan sendiri, cara kita beribadah, semua kita batasi. Buktinya apa? Mari sama-sama kita lihat lagi ayat yang ke-6 bilang begini. Kemudian ketika bejana-bejana itu sesudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana yang lain." Tetapi jawab anak-anak pada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ketika dikatakan tidak ada lagi tempat, imannya nggak bertumbuh lagi, doanya nggak bertumbuh lagi, beribadahnya sudah terbatas, mujizat berhenti. Amin ya. Pemirsa dikasihi Tuhan, jangan batasi cara Tuhan bekerja dengan hidup kita sendiri. Jangan batasi mujizat Tuhan dengan pola pikir kita. Jangan batasi kuasa Tuhan bekerja dengan cara kita beribadah. Amin. Seringkali kita beribadah setengah-setengah hati, kita mencari Tuhan setengah-setengah hati, padahal kuasa Tuhan tidak terbatas. Kita yang membatasi dengan diri kita sendiri. Ketika kita bilang, "Tuhan, aku begini Tuhan," mujizat berhenti. "Tuhan, aku kecewa Tuhan," mujizat berhenti. "Tuhan, aku sakit hati Tuhan," kuasa Tuhan berhenti. Pemirsa dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita belajar hari ini untuk memperbesar kapasitas hidup kita, agar Tuhan bisa bekerja jauh lebih bebas lagi, agar Tuhan bisa memberikan kuasanya jauh lebih hebat lagi, agar Tuhan bisa memberikan anugerahnya jauh lebih melimpah lagi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara 3 hal. Yang pertama, mari sama-sama kita belajar untuk menggali potensi dan karunia yang kita miliki. Amin ya. Saya akan baca lagi ayat 2 bilang begini. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu,
hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat cara Tuhan yang bekerja, seringkali Tuhan menggunakan hal-hal sederhana. Amin ya. Musa, apa yang digunakan Musa? Tongkat. Waktu itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa yang diberikan murid-muridnya? 5 roti dan 2 ikan. Itu saja, hal-hal yang kecil, hal yang sederhana. Ibu, jadi pun sama. Apa yang ada padamu, ibu? Aku hanya punya minyak sedikit dalam buli-buli. Pemirsa ini kasih Tuhan, jangan pernah kau pusing dengan keadaanmu hari ini. Jangan pernah kau stres dengan apa yang kau miliki hari ini. Tetapi hal yang sedikit itu, hal yang sederhana itu, hal yang tidak dipandang orang itu, bahkan mungkin tidak ada nilainya, jangan pernah diremehkan. Amin ya. Alkitab katakan bahwa ibu janda ini hanya punya minyak sedikit, tetapi minyak yang sedikit itu pun bisa Tuhan kasihkan mujizat. Amin. Kalaupun hari ini keadaan kita sederhana, ekonomi kita sederhana, derajat pekerjaan kita sederhana, yang sederhana itu Tuhan bisa ubah menjadi luar biasa. Caranya bagaimana? Yang ada cara 2 hal. Yang pertama, galilah potensi dan mintalah karunia daripada Tuhan. Kenapa? Karena potensi itu adalah sesuatu hal dalam diri kita yang belum kita kerjakan, yang belum kita maksimalkan. Sedangkan karunia itu datang dari sorga. Amin ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Potensi didapatkan dengan kerja keras, potensi didapatkan dengan belajar, potensi didapatkan dengan kegagalan. Amin ya. Kalau engkau pernah gagal, engkau pernah jatuh bangun dalam usaha, itu potensi, gali terus. Jangan pernah mau berhenti. Ketika kita berhenti, kita gagal. Amin. Sedangkan karunia kapan didapatkan? Ketika kita berdoa, membaca firman, menyembah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka karunia Tuhan berikan. Amin ya. Sehingga kedua hal ini akan membuat kita dapat memperbesar kapasitas kita kapan? Waktu kita mau menggali potensi dan meminta karunia daripada Tuhan. Hal-hal yang sederhana, segala sesuatu hal yang besar dimulai dari hal yang sederhana. Amin ya. Rumah yang mewah sekalipun dimulai dengan satu buah batu. Mall yang besar sekalipun dimulai dengan sebuah pondasi yang kecil. Artinya apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kau stres dengan apa yang terjadi pada hari ini. Tetapi imanilah pada Tuhan. Tuhan, aku mau kerja keras Tuhan. Tuhan, aku mau belajar. Tuhan, aku mau pagi dan berdoa Tuhan. Tuhan, aku rindu mencari wajah-Mu. Kenapa? Karena itulah yang membuat kita lebih besar lagi kapasitasnya. Yang kedua, selanjutnya bagaimana caranya untuk memperbesar kapasitas kita? Yang kedua, mulailah belajar untuk mengosongkan diri. Ada banyak orang, dia sudah punya banyak pengalaman, IQ-nya jadi rata-rata, dia sudah punya banyak status pekerjaan, dan dia merasa dia orang hebat, sehingga apa? Pertumbuhannya berhenti. Orang-orang yang terus bertumbuh, orang-orang yang terus bertambah besar adalah orang yang tidak pernah merasa berhenti. Amin. Kenapa? Karena dia merasa harus mengosongkan dirinya, belajar lagi dan berusaha lagi. Mari sama-sama kita lihat ayat yang ketiga. Dibilang begini, perintah Elisa ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari para saudara tetanggamu. Bejana-bejana apa? Kosong, tetapi jangan terlalu apa? Sedikit. Artinya apa? Biarlah hidup kita itu kosong. Bukan berarti tidak tahu apa-apa, melainkan ingin belajar lebih jauh lagi. Dan ingat, jangan sedikit, jangan sekedar kosong, tapi benar-benar kosongkan hidupmu, terutama di depan Tuhan. Kenapa? Waktu kita mengosongkan diri, itu tandanya kita belajar untuk rendah hati di depan Tuhan. Waktu kita mengosongkan diri, itu tandanya kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, didiklah aku. Waktu kita mengosongkan diri, itu tandanya hidup kita siap untuk diproses daripada Tuhan. Amin. Dan kerendahan hati dan mengosongkan diri pun ada berkatnya. Mari sama-sama kita lihat Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan.
ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Yang pertama kekayaan, yang kedua kehormatan, dan yang ketiga kehidupan. Amin ya. Ternyata bagi orang-orang yang rendah hati, bagi orang-orang yang mengosongkan diri, Tuhan memberikan 3 janji berkat. Yang pertama kekayaan. Saya percaya kita semua mau kaya, amin ya. Yang kedua kehormatan, apalagi itu dihormati banyak orang. Yang ketiga kehidupan. Ada orang hidup tapi seperti nggak hidup, amin ya. Mari sama-sama kita belajar mengosongkan diri. Hidup ini kan lebih bermakna waktu kita mau mengosongkan diri. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, semakin banyak kita mengosongkan diri, maka semakin banyak Tuhan akan mengisinya dengan mujizat-mujizat. Semakin banyak kita mengosongkan diri, maka semakin banyak pula berkat Tuhan curahkan. Semakin banyak kita mengosongkan diri, maka semakin banyak juga anugerah-anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga yang kedua, untuk kita memperbesar kapasitas kita, mulailah belajar untuk mengosongkan diri pada hari ini. Tetap rendah hati, tetap stay humble, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak sombong, tidak egois. Maka kekayaan, kehormatan, dan kehidupan Tuhan janji Tuhan berikan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimanakah caranya untuk memperbesar kapasitas hidup kita? Yang ketiga, belajarlah untuk hidup oleh karena iman. Alkitab katakan orang benar hidup oleh karena apa? Iman. Orang yang percaya hidup oleh karena iman. Kenapa? Karena tanpa iman tidak mungkin orang dapat mengenal Allah. Tanpa iman kita nggak tahu siapa itu Tuhan. Tetapi oleh karena iman kita bisa mengenal Tuhan. Artinya apa? Kalau kita melihat pertolongan Tuhan, kalau Tuhan mau mengisi kehidupan kita, mari sama-sama kita belajar berkoneksi dengan Tuhan melalui iman kita. Amin. Saya akan bacakan lagi 2 Raja-Raja pasal yang keempat tadi, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk. Lalu tuanglah minyak itu dalam sedah bejana, mana yang penuh angkatlah. Itu perintah Elisa. Amin ya. Begini ibu ambil bejana-bejana, ibu kumpulkan tetangga, yang kosong jangan sedikit, sebanyak-banyaknya. Amin. Pulanglah engkau ke rumah, sudah kumpul semua anak-anakmu, tutup pintu rumahmu, mulailah tuang minyak. Ayat 5, perhatikan. Ayat 5, perempuan langsung taat, amin ya. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang dia apa? Terus menuang. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, perempuan janda ini sudah boleh belajar. Dia hidup oleh karena iman. Dia nggak tanya begini, Nabi Elisa, apa gunanya bejana itu? Nabi Elisa, apa gunanya minyak itu? Nabi Elisa, kenapa begini? Nabi Elisa, enggak. Iman itu adalah apa? Mengerjakan firman tanpa banyak tanya. Amin ya. Seringkali Tuhan bilang, berilah, kamu akan diberi. Beri apa Tuhan? Ampuni, kamu akan diampuni. Mengampuni bagaimana caranya Tuhan? Kenapa? Karena kita masih hidup dengan keegoan kita. Kita nggak bisa beriman. Kenapa? Karena masih hidup dengan egoisme kita. Kita nggak bisa beriman. Kenapa? Karena hati kita nggak siap untuk beriman. Hari ini kita belajar. Yang ketiga, caranya untuk kita bisa memperbesar kapasitas kita dengan belajar untuk beriman kepada Tuhan. Janda tadi dia bertindak dengan iman. Dia pulang ke rumahnya dengan iman. Dia kumpulkan bejana itu dengan iman. Dia masuk ke rumahnya dengan iman. Dia tutup pintunya dengan iman. Dan dia mulai menuangkan minyak dengan iman. Segala sesuatu yang kau kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Kerjakanlah dengan iman. Kenapa? Karena Tuhanlah yang sanggup melakukan dengan luar biasa dan menghasilkan mujizat. Ayat yang terakhir, mari sama-sama kita baca Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ayat yang sudah familiar dengan kita, ayat yang mungkin dari sekolah minggu kita baca. Amin ya. Ibrani 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau pemirsa dikasih itu yang melihat mujizat, dasarilah semuanya dengan iman. Iman kepada apa? Kepada firman Tuhan. Iman kepada Yesus Kristus. Iman akan kuasa Tuhan. Amin. Biarlah pagi hari ini
kita mengawali hari kita dengan memperbesar kapasitas kita. Amin. Yang pertama, kenali potensi dan karunia kita. Yang kedua, kosongkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, hiduplah oleh karena iman. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Oleh karena firman-Mu yang mulia, firman-Mu yang ajaib, yang menguatkan kami, yang memberkati kami, yang mengajari kami Tuhan. Ajarlah kami menjadi anak-anak Tuhan Bapa, yang sanggup memperbesar kapasitas kami Tuhan. Karena kuasa Tuhan kami, mujizat Tuhan kami tidak pernah terbatas. Dan kami percaya hari ini Tuhan, kami disembuhkan, hari ini kami dipulihkan, hari ini kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan melihat bagaimana cara Tuhan kerja dengan sangat luar biasa dan hebat. Oleh karena Allah kami Allah yang hebat. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan, pemirsa menyaksikan Bapa. Kalau mungkin pada hari ini sedang sakit Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, bilu-bilu berkuasa ya Tuhan, menyelamatkan kami, menyehatkan kami, menguatkan tulang-tulang dan otot kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami menjalani hari ini dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.